Ibu lanjutkan, yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu adalah di mana ABRI berfungsi sebagai stabilitator dan dinamisator. Stabilitator maksudnya adalah fungsi utama ABRI sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara dalam pertahanan keamanan. Sedangkan dinamisator ini adalah tugas ABRI untuk mendorong dan membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, yang kemudian menyebabkan ABRI masuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi, politik, itu adalah fungsi dinamisator. Nah, fungsi dinamisator inilah yang kemudian dipermasalahkan pada awal masa reformasi bergulir, kemudian dituntut untuk segera dihapuskan. Karena kemudian ketika ABRI ikut terlibat dalam kehidupan politik kenegaraan seperti menjadi pejabat negara, pejabat pemerintahan, kemudian seperti bupati, gubernur, itu pada masa Orde Baru hampir 75% bupati, gubernur Indonesia itu dijabat oleh ABRI. Kemudian ada fraksi ABRI sendiri di parlemen pada masa itu. ABRI juga punya bisnis, jadi juga masuk ke sendi kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, sehingga kemudian ABRI menggurita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru. Jadi di fungsi ABRI itu adalah dua fungsi ABRI sebagai stabilitator dan dinamisator. Inilah yang kemudian dikenal dengan difungsi ABRI pada masa Orde Baru. Nah, kemudian pada tahun 1974 pada masa Orde Baru terjadi peristiwa malari, yaitu Malapetaka 15 Januari. Nah, peristiwa malari ini diawali dengan kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang yang datang untuk membahas kerjasama antara Indonesia dengan Jepang yang disambut unjuk rasa oleh para mahasiswa. Unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan, yaitu menghanguskan mobil dan sepeda motor buatan Jepang. Rentetan kerusuhan dan kisruh yang terjadi pada saat itu kemudian dikenal dengan peristiwa malari atau Malapetaka 15 Januari yang menewaskan beberapa orang dari pihak aparat maupun dari mahasiswa. Sebenarnya peristiwa malari ini dilatar belakangi dengan anggapan bahwa pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah itu hanya memihak golongan tertentu, sehingga terjadinya kesenjangan dan diskriminasi di bidang ekonomi. Kemudian banyaknya modal asing yang beredar di Indonesia, modal asing, produk-produk luar negeri seperti sepeda motor dan mobil dari Jepang, sehingga kemudian menyebabkan produksi dalam negeri seret, tidak begitu diminati oleh masyarakat sendiri, sehingga akhirnya produk-produk dari luar negeri lebih laku di pasaran Indonesia dibandingkan dengan produksi dalam negeri, sehingga kemudian mengakibatkan terjadinya protes dan puncaknya adalah peristiwa pada tanggal 15 Januari 1974 ini yang bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, karena selama ini memang pasar Indonesia dibanjiri oleh produk-produk dari Jepang. Selanjutnya kemudian terjadinya pengunduran diri Soeharto setelah pembentukan Kabinet Reformasi mendapatkan penolakan rakyat itu diawali dengan munculnya krisis multidimensional pada masa Orde Baru. Krisis multidimensional ini adalah krisis kepercayaan, krisis moneter, sosial, politik, dan hukum. Nah, krisis kepercayaan ini terjadi karena pemerintah terlalu banyak melakukan penyimpangan terhadap sistem demokrasi, kemudian hukum, ada sistem tebang pilih ketika rakyat biasa yang melakukan kesalahan hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang-orang kalangan atas atau para pejabat melakukan kesalahan, sehingga kemudian dianggap hukum di Indonesia pada waktu itu berat sebelah, sehingga terjadilah krisis hukum, krisis ekonomi, krisis sosial, politik, mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan, tidak percayanya lagi rakyat terhadap pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak melakukan penyimpangan terhadap sistem demokrasi pada masa Orde Baru. Berikutnya masa reformasi. Latar belakang reformasi kita lihat dari latar belakang politik.
terjadinya krisis multidimensional, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis hukum, moral, kemudian gagalnya pembentukan kabinet reformasi yang ini ketika terjadinya demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998, kemudian Soeharto ingin membentuk kabinet reformasi dengan merombak total kabinet pembangunan 7 pada waktu itu, tapi kemudian pembentukan kabinet reformasi ini tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Bahkan menteri-menteri yang dihubungi untuk menjadi menteri di kabinet reformasi itu kemudian diundang datang ke istana pada saat itu, tidak ada satupun yang datang, sehingga berakhir dengan pengunduran diri Soeharto. Sehingga itu adalah latar belakang politik munculnya Orde Baru. Terlalu lamanya pemerintahan Soeharto berkuasa selama 32 tahun, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi, dan ekonomi adalah krisis moneter yang bertepatan terjadi pada tahun 1998. Ya, sementara krisis politik ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1997 ketika pemilu 1997, di mana Soeharto kemudian kembali terpilih menjadi presiden untuk yang ketujuh kalinya. Ya, kemudian Soeharto menempatkan anaknya sendiri, kemudian kroni-kroninya di kabinet pembangunan 7, lalu kegagalan pembentukan kabinet reformasi menjadi latar belakang munculnya reformasi. Kemudian krisis ekonomi diawali dengan krisis moneter yang melanda seluruh dunia pada waktu itu, dan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terpuruk di Asia Tenggara karena rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia. Itu adalah latar belakang reformasi. Tuntutan reformasi yang disuarakan oleh para mahasiswa itu ada 6 yang disebut dengan agenda reformasi, yaitu suksesi kepemimpinan nasional. Suksesi ini artinya adalah pergantian kepemimpinan nasional. Jadi menurut mahasiswa sudah saatnya kepemimpinan nasional yang sudah dipegang selama 32 tahun oleh Soeharto itu diganti. Jadi suksesi kepemimpinan nasional. Lalu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Fokus utamanya pada waktu itu adalah pembatasan periode kepemimpinan presiden, dibatasi hanya menjadi 2 kali periode, sehingga tidak terjadi lagi presiden yang kemudian memerintah terlalu lama. Kemudian pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah bagian dari agenda reformasi, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Ini adalah 6 agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan rakyat pada reformasi 1998. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Wahid ini melakukan pembubaran lembaga negara yang kemudian dibentuk kembali pada masa Megawati Soekarno Putri, yaitu Kementerian Penerangan, tapi pada pemerintahan Megawati namanya saja diganti, tapi fungsinya sama dengan Kementerian Penerangan yang sudah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ibu rasa itulah kerangka materi dari ujian terakhir kelas 12 hari ini. Mudah-mudahan Ananda sukses dan bisa menjawab pertanyaan sehingga mendapatkan nilai yang bagus.